Setelah kejadian menyeramkan yang membuat Rama hilang dan keluarga Cimo hampir kehilangan akal, mereka memutuskan untuk tidak mengambil risiko lagi. Kali ini mereka menyewa seorang supir berpengalaman bernama Messi. Messi adalah pria muda berusia 30-an dengan postur tubuh atletis, hasil dari latar belakangnya sebagai seorang mantan militer. Tatapan matanya tajam, penuh ketenangan, namun ada bayangan kelam yang sulit diabaikan. Messi tiba pagi-pagi dengan mobil jeep tua yang terlihat kokoh, penuh dengan peralatan darurat di bagian belakang. Saya sudah mendengar sedikit tentang perjalanan kalian sebelumnya, katanya sambil memeriksa ban mobil. Jangan khawatir, saya akan memastikan kita aman sampai tujuan. Keluarga Cimo mengangguk, merasa sedikit lebih tenang meski trauma sebelumnya masih membayangi. Mochi bersembunyi di belakang Liza, sementara Elisa hanya menatap Messi dengan rasa ingin tahu. Jalanan menuju pegunungan yang penuh misteri itu kembali mereka lalui. Berbeda dari sebelumnya, kali ini suasana di dalam mobil lebih tenang berkat kepemimpinan Messi yang tangguh. Ia bercerita tentang berbagai pengalaman berbahayanya di medan berat, mencoba menghibur dan mengalihkan perhatian keluarga dari kecemasan mereka. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat mereka memasuki hutan lebat, suasana berubah. Pepohonan tinggi menutupi sinar matahari dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Messi tiba-tiba memperlambat laju kendaraan. Ada sesuatu yang aneh di sini, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Apa maksudmu? Tanya Cimo, mencoba tetap tenang. Messi menunjuk ke jalan di depan. Jalan ini seharusnya tidak ada. Aku hafal rute ini, tapi sekarang terasa berbeda. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun keanehan demi keanehan mulai muncul. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat seperti bergerak. Bayangannya berubah arah meski angin tak berhembus. Elisa menunjuk keluar jendela dengan wajah ketakutan. Ada seseorang di sana, bisiknya. Messi menoleh dengan cepat namun hanya menemukan kegelapan. Tetap di dalam mobil, katanya tegas. Ketegangan meningkat ketika mereka mendengar suara ketukan pelan di pintu mobil. Mochi menangis dan memeluk Liza erat-erat. Messi berhenti dan mematikan mesin. Ia mengambil senter dari dashboard dan membuka pintu dengan hati-hati. "Messi, jangan!" seru Liza. Namun Messi sudah melangkah keluar. Ia memeriksa sekeliling dengan senter, namun tak menemukan apa-apa selain hutan yang sunyi. "Tidak ada apa-apa," katanya sambil kembali ke mobil. Namun, saat ia hendak menutup pintu, suara tawa anak-anak terdengar dari kejauhan. Tawa itu menggema seolah datang dari segala arah. "Duduk diam dan jangan lihat ke belakang," ucap Messi dengan nada tegas. Mobil melaju lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mochi mulai menangis lebih keras, sementara Elisa menggenggam tangan Cimo erat-erat. Liza, yang biasanya tenang, kini tampak panik. "Messi, apa yang sebenarnya terjadi?" Messi tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan dan keringat mengalir di dahinya meski udara di luar sangat dingin. Beberapa menit kemudian, Messi menghentikan mobil di tengah jalan. "Kita harus keluar," katanya tiba-tiba. "Apa? Kenapa?" Cimo bertanya dengan nada bingung. "Percayalah, jika kita tetap di dalam mobil, mereka akan menemukan kita," jawab Messi dengan suara rendah namun tegas. Messi membuka pintu dan memimpin mereka keluar. Ia mengambil ransel yang berisi peralatan darurat dari bagasi, termasuk pisau dan flare. "Tetap bersama saya dan apapun yang kalian dengar, jangan berhenti berjalan." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tampaknya menuju ke desa kecil yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini,
desa itu terlihat lebih menyeramkan. Kabut tebal turun dengan cepat, dan suara langkah kaki mereka bergema aneh di udara. Lampu di salah satu rumah tua menyala redup, sama seperti sebelumnya. "Kita bermalam di sana," kata Messi sambil mengetuk pintu. Tak lama kemudian, perempuan tua yang sama muncul. Wajahnya penuh kerutan, namun tatapannya berbeda kali ini. Lebih tajam dan penuh rasa ingin tahu. "Kalian kembali," katanya, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Messi memandangnya dengan dingin. "Kami hanya ingin tempat untuk bermalam." Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Masuklah. Tapi ingat, malam ini jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu." Keluarga Cimo mengikuti Messi masuk ke dalam rumah yang terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Mochi tetap memeluk Liza, sementara Elisa duduk di sudut ruangan, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Saat malam semakin larut, suara bisikan mulai terdengar lagi. "Messi, Messi." Messi yang duduk di dekat jendela dengan senapan di tangannya memandang keluar. "Mereka tahu kita di sini," gumamnya. Cimo mendekat. "Siapa mereka?" Messi menghela napas. "Aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya, tapi ini bukan pertama kalinya aku bertemu dengan hal seperti ini. Mereka akan mencoba membuat kita keluar. Jangan biarkan mereka berhasil." Namun suara bisikan itu semakin keras, diiringi dengan suara langkah kaki kecil di luar. Mochi mulai menangis lagi, dan Elisa menutupi telinganya. Tiba-tiba pintu depan bergetar, seolah-olah ada yang mencoba membukanya. "Tetap di tempat kalian," seru Messi sambil mengarahkan senapannya ke arah pintu. Namun, saat pintu itu terbuka perlahan, sosok anak kecil muncul, tersenyum menyeramkan. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai muncul, memenuhi ruangan dengan tawa dan bisikan. Messi menembakkan flare ke arah mereka, membuat sosok-sosok itu mundur sejenak. Namun, perempuan tua itu tiba-tiba muncul di tengah ruangan, tatapannya penuh kemarahan. "Kalian tidak seharusnya kembali," katanya dengan suara yang menggema. Messi berdiri di depan keluarga Cimo, melindungi mereka. "Jika kalian ingin kami pergi, biarkan kami keluar sekarang," katanya tegas. Perempuan tua itu tertawa kecil. "Kalian tidak bisa pergi, tidak setelah kalian membawa apa yang kami inginkan." "Apa yang kalian inginkan?" tanya Messi, mencoba mengulur waktu. Perempuan itu menunjuk ke Mochi yang menangis dalam pelukan Liza. "Anak itu, dia akan menjadi bagian dari kami.